Tanah air, ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Miftal Jana dan rekan saya Nur Aisyah, Rizka Aulia, dan Siti Nur Khalizah. Di sini kami akan menjelaskan isi makalah kami yang berjudul Unsur Negara, Teori Terbentuknya Negara, Bentuk Negara, dan Negara, Relasi Agama, serta Negara dalam Islam, termasuk Indonesia. Materi pertama yaitu unsur-unsur negara. Secara umum, unsur negara ada yang bersifat konstitutif dan ada yang bersifat deklaratif. Unsur konstitutif adalah unsur yang mutlak atau unsur yang harus ada di dalam suatu negara. Sedangkan unsur deklaratif adalah unsur pendukung yang menerangkan adanya suatu negara. Unsur konstitutif yang pertama yaitu rakyat. Rakyat adalah semua orang yang menjadi penghuni di suatu negara. Tanpa rakyat mustahil negara akan terbentuk. Plato mengatakan bahwa untuk membentuk suatu negara, wilayah tersebut membutuhkan 5.040 penduduk. 2. Wilayah. Wilayah merupakan unsur kedua karena dengan adanya wilayah yang dihuni oleh manusia, maka negara akan terbentuk. Wilayah adalah batas di mana kekuasaan negara itu berlaku. Wilayah suatu negara meliputi 3 hal, yakni wilayah daratan, yaitu meliputi seluruh wilayah daratan dengan batas-batas tertentu dengan negara lain. Wilayah lautan, yaitu meliputi seluruh perairan wilayah laut dengan batas-batas yang diterapkan menurut hukum internasional. Wilayah udara atau dirgantara, yaitu meliputi wilayah di atas daratan dan lautan negara yang bersangkutan. Unsur konstitutif yang ketiga yaitu pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan yang berdaulat adalah pemerintahan yang mempunyai kekuasaan baik ke dalam maupun keluar untuk menjelaskan tugas negara dan wewenangnya. Pemerintah sangat diperlukan dalam berdirinya suatu negara. Tidak mungkin jika negara muncul tanpa kemudian diikuti berdirinya pemerintah. Sistem pemerintah setiap negara berbeda-beda. Adapun pengelompokan sistem pemerintahan tersebut yakni sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan campuran, dan sistem pemerintahan proletariat. Adapun unsur deklaratif yakni harus adanya pengakuan dari negara lain. Unsur deklaratif ini juga sangatlah penting karena pengakuan dari negara lain merupakan sebagai wujud kepercayaan negara lain untuk mengadakan hubungan dengan negara, baik hubungan bilateral maupun hubungan multilateral. Teori terbentuknya negara. Banyak teori dari para ahli tentang pembentukan negara yakni 1. Teori ketuhanan. Teori yang dianut oleh F.Y. Sall, Karenberg, Thomas Aquino, Haller, dan Augustine. Para ahli berpendapat bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Tuhan. Jadi, terbentuknya negara juga kehendak Tuhan. Bukti teori ini dilihat dari kalimat by the grace of the God pada Undang-Undang Dasar suatu negara. Seperti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, teori kekuasaan oleh F.Y. Sall, Karenberg, Thomas Aquino,
dan Heller serta Agustinus. Seperti halnya teori ketuhanan. Ketiga, teori perjanjian. Teori ini menjelaskan negara ada karena perjanjian masyarakat yang mengadakan perjanjian untuk menjadikan sebuah organisasi yang menjamin dan melindungi kelangsungan hidup masyarakat. Penganutnya ialah Thomas Hobbes, John Locke, Gigi, Rousseau, dan Montesquieu. Keempat, teori hukum alam. Menurut teori hukum alam, negara ini ada karena faktor ilmiah seperti lahir atau meninggalnya makhluk hidup, yang bersumber pada manusia sebagai makhluk sosial yang saling melengkapi kebutuhannya. Penganutnya ialah Plato, Aristoteles, Agustinus, dan Thomas Aquino. Kelima, teori kedaulatan. Dalam teori ini terbagi menjadi dua teori, yaitu teori kedaulatan negara. Negara yang memegang kekuasaan tertinggi menciptakan hukum demi kepentingan rakyat. Penganutnya ialah Paul Leclerc dan Jelling. Kedua, teori kedaulatan hukum. Hukum yang memegang peranan tertinggi dan kedudukan lebih tinggi dari negara. Penganutnya ialah Krabbe. B. Bentuk negara dan negara relasi agama. 1. Bentuk negara. A. Negara kesatuan. Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi ke dalam dua macam sistem pemerintahan, yaitu sentral dan otonomi. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah pemerintah yang langsung dipimpin oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Model pemerintahan Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto adalah satu contoh sistem pemerintahan model ini. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah kepala daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintah di wilayah sendiri. Sistem ini dikenal dengan istilah otonomi daerah atau swatantra. Sistem pemerintah negara Malaysia dan pemerintah pasca Orde Baru di Indonesia dengan sistem otonomi khusus dapat dimasukkan ke dalam model ini. B. Negara Serikat. Negara serikat adalah beberapa negara bagian yang menjadi sebuah negara berdaulat. Negara bagian tidak memiliki kedaulatan, berbeda dengan negara kesatuan. Negara bagian memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang sendiri, akan tetapi harus sesuai dengan konstitusi dasar negara serikat tersebut. Negara bagian juga memiliki kepala negara sendiri dan parlemen sendiri. Negara pusat atau federal memiliki kedaulatan atas negara bagian dan mengambil alih beberapa kekuasaan yang berhubungan dengan moneter, pertahanan, pos, politik LN, dan telekomunikasi. Sedangkan urusan dalam negeri lain adalah menjadi kewenangan negara bagian. Tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dan kabinet sendiri untuk menjalankan pemerintahan di negara bagian. Tiap negara bagian dapat membuat konstitusi sendiri yang berjalan dengan konstitusi dasar negara serikat. Hubungan rakyat yang serikat dan pemerintah pusat diatur negara bagian kecuali dalam hal tertentu yang disebut di atas. Pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian ditentukan oleh negara bagian, sehingga kekuasaan pemerintah pusat adalah tentang aspek selebihnya.
2. Negara relasi agama. Ada 3 relasi antara agama dan negara. 1. Integralistik. Hubungan agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan oleh lembaga yang menyatu, atau integrat. Negara merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga negara. Pemerintah negara diselenggarakan atas dasar kedaulatan dan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan oleh lembaga yang menyatu, atau integrat. Negara merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga negara. Pemerintah negara diselenggarakan atas dasar kedaulatan Tuhan, karena memang kedaulatan itu berada di tangan Tuhan atau teokratis. Konsekuensinya, aturan negara harus dijalankan menurut hukum-hukum Tuhan. 2. Simbiotik. Hubungan agama dan negara itu saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Demikian sebaliknya, negara juga memerlukan agama karena dapat membantu negara dalam pembinaan moral dan etika. Sekularistik. Ada pemisahan antara agama dan negara. Agama dan negara merupakan 2 bentuk yang berbeda, punya garapan masing-masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan. Dari pemahaman yang dikotonomis ini, maka hukum positif yang berlaku adalah hukum yang betul-betul berasal dari kesepakatan manusia. Negara dalam Islam masih menjadi perdebatan, khususnya dalam bidang politik. Bahkan hingga sekarang, hal ini karena sejak permulaan Islam, negara dan pemerintahan diselenggarakan oleh Nabi Muhammad SAW tidak terdapat label Islam. Beberapa ahli bahkan tidak menyebutkan pemerintahan Nabi sebagai negara Islam, tetapi atau lebih tepatnya pemerintahan yang diwarnai oleh ajaran Islam. Para penulis umumnya menyebutkan bahwa negara yang dibentuk Nabi Muhammad SAW adalah negara teokrasi, dalam arti negara yang kedaulatannya ada pada Tuhan. Disebut demikian karena tindakan Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan pemerintahannya senantiasa berdasarkan pada tuntunan dan bimbingan Allah. Namun, pengakuan terhadap negara Islam di masa Nabi diakui oleh Fazlur Rahman, tokoh neomodernisme Islam. Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh D.B. MacDonald, bahwa di Madinah telah terbentuk negara Islam pertama yang meletakkan dasar-dasar politik bagi perundang-undangan lainnya. Dalam konteks duhruriyat, khususnya menjaga negara, Islam mewajibkan kepada kaum muslimin agar mereka mempunyai negara yang memerintah mereka dengan hukum yang telah diturunkan Allah dan yang mengembangkan risalah Islam kepada umat manusia. Dengan kata lain, memiliki negara yang mengurusi urusannya dengan Islam yang diimaninya sebagai akidah dan sistem kehidupannya. Sesungguhnya, Islam telah menjamin haknya ini, sehingga Islam telah mendirikan negara khalifah sebagai fardu kifayah, dan merupakan salah satu kewajiban yang paling agung dan paling besar di antara fardu-fardu lainnya, sebagaimana yang telah ditunjukkan dalam nas-nas Syara. Menurut jumhur ulama, negara dibagi menjadi 2 wilayah. Pertama, Dar al-Islam, identitas yang dapat dilihat melalui sudut pandang negara tersebut, seperti dari sudut hukum yang berlaku di negara tersebut, yang mana dalam Dar al-Islam, hukum yang berlaku yakni hukum Islam yang ada di dalamnya, dan juga mayoritas masyarakatnya itu adalah Islam. Kedua, Dar al-Harb. Jika tadi Dar al-Islam merupakan Islam sebagai mayoritas, tetapi sebaliknya dalam Dar al-Harb hanya memenuhi salah satu unsur pokok. Dar al-Harb wilayah dikuasai oleh pemerintah non-muslim dan tidak memperlakukan hukum Islam.
Thank